Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Acak Adut di program Mangopi Sambil Mauta, tentunya di Warkop Pilar Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Nah, oke, buat di sana-sana, buat teman-teman dimanapun kalian berada, Mangopi Sambil Mauta ini kita akan membahas segala hal sebenarnya. Karena ini ngobrol santai di sini, kita lah menghadirkan seorang ustadz. Di sini kita ingin membahas tentang gimana sih membekalin anak-anak muda supaya mereka bisa terbebas dari tawuran, terbebas dari melakukan hal-hal kegiatan yang negatif. Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Ridwan. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, Bang Ustaz? Acak Adut. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah Nah, sehat. ini menarik Ustadz. Kenapa di awal kamu lah mengecek gimana caranya kita mengatasi generasi anak-anak muda kita ini biar mereka terbebas dari hal-hal yang negatif. Nah, menurut pandangan Ustadz Ridwan, nih kalau boleh tahu nih Ustadz Ridwan, minimal kita bisa memberikan pencerahan atau edukasi buat masyarakat anak-anak muda khususnya di Sumatera Barat nih Ustadz. Gimana sih, ada nggak sih trik yang harus bisa dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk bisa dapat menyelamatkan para generasi muda kita ini? Contohnya kan sekarang musim nih, bangun geng, terus bikin keonaran, salah satunya bikin tawuran. Padahal di satu sisi mereka ini pelajar gitu, tapi sekarang nih udah meningkat juga nih, dari pelajar sekarang masyarakat udah ikut tawuran juga karena mereka juga nggak mau anaknya diserang ya. Nah, apa trik Ustadz Ridwan cara mengatasi supaya anak-anak muda ini mereka bisa meninggalkan hal-hal yang negatif seperti yang saya sampaikan tadi? Perlu nggak dibekali mereka? Mungkin pembekalannya seperti apa menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Oh, ambo bawa bahasa Minang kan tak, Pak? Nak ada bahasa Minang saya lawak Bang Kopi Sambil Mauta kan. Jadi bahasa Minang saya lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Acak Adut yang lah bisa meluangkan, membagikan waktu magih pertanyaan. Sebenarnya kalau pertanyaan tu lah adu pada awak sebenarnya. Cuman awak ingin menyampaikan kepada masyarakat yang banyak. Oke. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kalau di kecian tu baha anak-anak muda ko kini ko baha bisa terjadi kalau zaman kini ko kan zaman kebebasan. Kalau bahasanya demokrasi lah kan. Di alasan mungkin demokrasi tadi itu mungkin adanya sesuatu yang tak ada batas. Sebenarnya kalau kita balik rujuk kepada amalan-amalan agama, kita kembalikan urusan kepada Allah. Yang pertamanya dari sisi iman, beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, kita baru beramal soleh. Ini kau menyangkut kau. Setelah ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia, sudah tu kau ada amal-amal soleh yang lainnya. Yang pertama, kalau seandainya ada punya iman, atau apa rukun iman yang enam tu? Pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada nabi, para nabi. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk.
Jadi dua sajanya kalau kita bisa membahas gini ke. Pertama, percaya kepada iman kepada Allah. Kebanyakan kini anak-anak muda, bang. Kenapa ndak adanya rasa takut, rasa ragu? Karena keimanannya kepada Allah nak ada. Dan ini jarang lo sembayang lah. Kurang geknya jarang lo mengean lo sembayang lah. Itu jarang lo. Itu yang pertama. Karena iman tak ada, maka sesuatu yang tak terjadi pasti terjadi. Karena tak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ke orang gaib. Kayak kalau sih tak takut ya lo. Orang gaib tu nyanggap angin lagu selai. Jadi itu bang. Karena tak ada imannya kepada Allah, makanya model itu yang terjadi kini. Celaklah, maaf bang. Jangankan pergaulan misalnya bercakap, geng segala macam. Kini tak ada tak rasanya takutnya anak-anak muda kau kini untuk pacaran. Kalau wak cigo kini kok kadang banyak kan kebablasan. Kebablasan. Mungkin kurang perhatian dari orang gaib, keluarga atau batu. Menurut pandangan Ustaz. Betul tu bang. Kurang perhatian dari orang tua. Karena orang tua kini kok lah banyak bagi kebebasan kepada anak-anak. Sudah tu celek bang, wak kaji dari yang pertama tadi. Kenapa anak-anakku jauh daripada iman kepada Allah? Karena tidak diajarkan perkara agama kini. Tak ada rasa takutnya kepada Allah kini ya. Ya. Ada tak pernah wadangan kini ke? Oi, sembahyang lalai nak. Tak takut yang masuk ke neraka. Lebar orang tua yang lebih mengecek tu kepada anak-anak. Mungkin kalau kini kau mungkin lah jarang nak. Lah jarang. Yang pentingnya mencigo anaknya tanang, anak dia tanang. Jadi sebenarnya peran orang gaib itu sebenarnya sangat penting kalau di saat berkumpul juga anak mungkin. Mungkin komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu mungkin kurang dilakukan orang gaib. Yang penting cigo anaknya lah tenang. Sebab orang gaib kok kadang kan dibebankan dengannya harus mencari nafkah tu anak. Ya kan. Jadi sibuknya mencari piti supaya tetap bisa keluarganya bertahan hidup. Mungkin itu yang menjadi kurang mungkin. Kok mungkin ya sana mungkin menanamkan nilai agama mungkin agak kurang. Nah menurut Ustaz berarti tadi kan dua hal ya. Dua hal. Yang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan hubungan dengan Allah tadi itu yang dimaksud dengan adanya amalan-amalan namu, keyakinan-keyakinannya, ada rasa takutnya kepada Allah. Berarti itu yang ditanamkan dulu. Itu yang pertama, itu yang tauhid tadi. Itu yang tauhid. Ini coba contoh. Jangan kan yang lain yang Jawa. Kini punya P. Kira orang tua tahu tak pasal apa sekarang jual anaknya dari P kau? Kalau anak cara apa pak? Itu tak tahu. Kadang orang kayak kau kadang ada lo salahnya kadang anaknya lah punya HP-nya padian sen. Berarti jarang kontrol dan jarang pantauan mungkin. Tapi kalau awak yakinkan bahasanya Allah Maha melihat. Wah, itu nak iman tadi. Awak yakinkan nak kalau ingin punya HP, pakailah untuk kebaikan. Yakinlah bahasanya kalau orang Islam meyakinkan sesuatu, nak kalau kalian mereka mencalik yang bukan-bukan, bahasa caliklah bahasanya Allah tu mencalik kerja kalian. Sebab Allah tu maha tahu. Allah tu maha tahu, maha mencalik, maha mendengar. Beda jurang. Orang kadang sok tahu. Kalau kita lah mengajarkan anak-anak kepada itu, ada rasa keyakinannya takut kepada Allah. Allah maha mencalik, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Hasil kerjanya yang salah pastinya takkan nanya. Aku kerja dia salah mak, Allah mencalik. Aku kerja dia betul mak, Allah mencalik. Jadi awak kerja kau tak kerja dia orang lah. Ada awak tanamkan rasa takutnya kepada Allah. Kini contoh, nyo punya boleh kan berzina, contoh pacaran. Kalau nyo punya rasa takut kepada Allah, takut dia nyo, kau dosa mah. Allah mencalik. Ada lumuhrim lah ya. Ada lumuhrim lah. Takut dan kau Allah mencalik. Kau mati sedang dalam kubah. Ketika ada rasa takutnya, keyakinannya kepada Allah awak tanamkan. Jadi itu salah satu solusi kita Ustaz tu. Jadi anak-anak kita kok
harus kita tanamkan dulu. Paling yang pertama ba'a caranya nyo takut kepada Maha Pencipta, pada Allah. Intinya kan itu tak. Yo, kita pakaikan asmaul husna. Allah Maha Menceliak, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Ya kan? Kini awak mengecek kini kau tahu Allah tak? Tahu lah. Mendengar Allah. Mendengar. Allah menceliak tak? Menceliak. Mungkin Kalau kalau tanamkan itu rasa takut kau kepada anak-anak awak, mudah-mudahan hanya ada tanamnya apa saja karajo yang baik maupun yang buruk yang nyo karajokan itu tu mudah-mudahan tinggal ini. Tinggal tak karajo ni yang baik, yang buruk kau tak tinggal ni. nah, jadi risiko yang kita sasak sebenarnya berarti orang tuanya lah. Beko kan ni ada beko dari iman kepada Allah. Okey. Beko balik ke hablu minan nas tadi tu. Hablu minallah dan hablu minan nas. Soalnya kalau kaji iman kau panjang lah kau. Tapi dia panjang nak kaji. Awak yang kaji tak. Sampai ketua terbatas tak. Jadi intinya tak. Jadi menarik tak. Jadi intinya berarti yang harus ditanamkan oleh orang tua itu ba'a caranya awak mendidik anak di rumah. Awak tanamkan dulu bahwa Allah tu Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Mendengar, ya kan? Jadi kalau itu bisa diciptakan oleh orang tua, oleh keluarga kepada anak-anaknya, mungkin ambo rasa kalau tu istilahnya, tapi dengan catatan, you nak berhenti orang kayak kau tarik mengean. Kadang orang kayak kau lah mengean sekali dua kali, satunya dek mada anak kau lah malehnya apa dia, terserang lah leh. Itu kan banyak itu mas. Nah, berarti peran orang tua, berarti di situ kan memang wak minta selalu untuk mengingatkan. Nah, selain itu ada lain tak? Yang peran orang tua atau peran orang tua, awak kan bicara aja kan ba'a caranya awak menyelamatkan generasi muda kita kok. Dia menerima pembekalan, berarti pembekalan berarti pembekalan agama kok kan perlu tak? Setelah kita beriman, kita punya amal soleh. Contoh apa amal soleh awak? Di antara amal soleh itu ada solat. Solat di antaranya solat yang pertama. Kata Nabi, inna solata tanha, kalau dalam ayatnya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seandainya solatnya batul, maka Allah akan nagih jaminan ini untuk di antara yang dua tadi itu. Perlu untuk anak-anak muda tu makro tu kalau orang baik mengecek jangan dibantah-bantah sampai itu perlu. Berarti sebenarnya perlu orang baik kok macam sok terapi kan. Betul. Jadi program-program koko sebenarnya lah ada. Patang kok lah ada apa dari pemerintah awak. Biasanya maghrib mengaji, babalik ke surau. Jadi intinya meramikan masjid saja. Meramikan masjid itu diantaranya dari antara amal ibadah yang terpenting itu solat. Ditambah lagi kau ada zikirnya yang lain-lain. Apa zikir yang lain? Di antara zikir itu kan ada namanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah tu. Amalan-amalan ada taklim wa taklum namanya. Kalau dalam fungsi masjid itu kan ada ampe. Dakwah ilallah, zikir ibadah, sudah tu taklim wa taklum dan khidmat. Dan kokolah ada amalannya di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Bagaimana orang ko usahanya betah di masjid. Ko PR basamu sebenarnya. Solusi paling baik itu adalah gimana caranya awak kok bisa mendorong anak-anak awak generasi muda untuk tertarik masuk ke masjid. Tapi minimal harusnya masjid pun kan kau dapat kan tidak hanya tempat untuk solat. Betul. Masjid kau kan kini banyak loh ada remaja masjid, banyak program-program kegiatan supaya anak muda kau tertarik loh ke sinan. Jadi harus dibumbui. Tak cukup lah muda kau tak buat ibu anak memang sembahyang lah apa yang cepet ke masjid nak cukup di sinan doh. Apalagi dengan wak hadapi perkembangan zaman kini kau tak. Memang harus kurang gaek segala lini sektor yang ada di pemerintah tu
tajun lah bersama bahas supaya anak-anak muda ko tertarik balik untuk ke masjid, surau. tak lupanya dengan ibadahnya, tahunya jo agamanya dan takwidnya ke sama orang tuanya. Berarti di situ wak dorong minimal pemerintah untuk ikut andil, peduli, biarlah beberapa program-program yang positif yang sifatnya tapi di dalamnya memenuhi makna yang bisa mengembalikan anak-anak muda ko untuk bisa menghindari betah di masjid. betah di masjid, ya kan bisa menghindari pengaruh-pengaruh luar yang ini kok banyak berkembang. Jadi mungkin itu nak Tat, mungkin sebelum waktu tutup Tat, mungkin ada pesan yang ingin Ustadz Ridwan sampaikan untuk anak-anak muda ataupun orang tua yang ada yang bekonya menjigo program awak ko. Silakan Tat. Ya, alhamdulillah Bang Jadud. Yo, bagaimana kini kok persoalan bukan persoalan anak saja yang kita buat. Kita harus mencari lo persoalan yang ada pada orang tua. Kini kok bukan kenakalan remaja saja, tetapi kenakalan orang tua ada pula. Tapi itu ada antisipasinya, bagaimana caranya. Cara satu-satunya bagaimana kalau orang Islam bagaimananya mendekatkan diri kepada Allah. Ya salah satu tadi itu balik ke surau, maghrib mengaji, bagaimananya taat kepada Allah. Berarti poinnya bagaimana dia taat pada Allah. Taat pada Allah. Di antaranya jago solat 5 waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Jadi kalau awak jago solat maka hubungan dengan Allah tadi ada, tak terputus. Tapi kalau awak lah tidak ada jago solat berarti hubungan awak dengan Allah itulah terputus. Maka mudah orang tua istilahnya menyesatkan awak. Bawa kemari bisa, bawa kemari bisa. Tapi kalau awak lah ada hubungan dengan Allah, mudah-mudahan Allah yang akan membimbing awak. Percayalah, Allah tu Maha Tahu dan Penyayang, Maha Adil. Dengan kita melakukan, menjalankan hal-hal yang baik di atas muka bumi ini, insya Allah pasti kedepannya memberikan suatu kelancaran untuk kita bersama. Ingat anak muda, kau perlu ditonton, patuhlah ke orang gaib, jangan pernah melawan, hindarilah hal-hal yang negatif. Capeklah balik ke surau ke masjid. Itu pasan Ustadz Ridwan. Aduh, pasan nambo yang cek lain. Apa tu? Pasan nambo. Kau bagi anak-anak muda, walaupun laki-laki maupun perempuan, ambo pasan cek. Nanti kalian akan menjadi seorang ayah dan yang perempuan akan menjadi seorang ibu. Kalian pikirkan bagaimana nanti kalian punya anak. Seandainya punya anak, nampak kerja anak awak tu kurang baik atau nyo kurang ajar awak, kikiro bukan ke diri awak, kikiro perasaan orang tua awak. Itu pasan Ustadz yang terakhir tu. Aku yo pasan aku yo manusuk Ustadz. Sebab yo sebelum berbuat itu nyo akan ingat kan. Berarti seandainya itu anak awak yang menggadang, awak yang malayan, awak yang menggadangan. Ketika tu lawak gadangan je melawan kawak. Apa kira? Kalau itu pasan untuk anak muda. Kalau ambo nak taluk menangis, kalau ingin marason baju coba sandai nanti kalau punya isteri cailik ketikanya malayan. Cuba kalau fikir bagaimana mengandung malayan sudah tu menggadangan. Sudah digadangan di sekolahan, diajaran keagama, didiknya sebab jadi orang. Anda tatunya melawan baaki kiro perasaan awak. Kalau nak nyedangan saya dia pakak gitu. Itu kata. Nah, oke Tat, terima kasih atas waktunya Tat. Semoga yang otan Tat bisa bermanfaat untuk tengah-tengah masyarakat. Untuk anak-anak muda, dangalah kecek orang tua tu. Nah, ada orang tua ko yang ingin menjerumuskan anak-anaknya tu. Tujuannya adalah elok sadonya untuk masa depan kalian sebenarnya. Dan ingat, jangan pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh agamamu.
dan itu ibadah adalah salah satu pondasi kalian untuk bisa meraih cita-cita kalian dan berhasil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke Ustaz, makasih atas waktunya Ustaz. Semoga Iko bisa menjadi kajian edukasi untuk anak-anak muda. Amin. Dan untuk orang tua, jangan pernah bosan Wak untuk mendidik anak Wak, supaya anak Wak nanti lah kadang bisa berguna untuk bangsa kita, khususnya negara kita. Oke, gua Cak Adut bersama TV ini, tapi sebelum kita pamit jangan lupa mangopi lama, mangopilah di Warkop Pilar Rezeki yang ada di Cengkeh, Kota Solo. Pilar Rezeki, rasa kopinya mantap sekali, kok kopi lebih. Oke, sampai jumpa lagi kita di Mangopi Sambil Mota di episode yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda dan dengan tema yang akan menggoda kalian. Oke, gua Cak Adut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,